Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini tahun 2026 ya, kajian pertama kita pada tahun baru. Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita umur ya, seperti Pak Sanusi bilang tadi, sambil menunggu dua waktu ya, waktu salat dan waktu disalatkan. Sambil menunggu waktu salat kita ngaji gitu Pak Sanusi ya, mudah-mudahan kita dipanggil Allah dalam husnul khatimah insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Itkanul Imam Merantau. Beliau harusnya pekan kedua, tapi karena beliau berhalangan di pekan kedua, jadi ditukar dengan Pak Saiful Akib. Jadi pagi hari ini dengan beliau dan pekan kedua nanti dengan Ustadz Saiful Akib. Insya Allah pagi hari ini masih tetap kita dengan kajian kitab Ahkam, eh, hikmah nomor 56 ya, taat karena karunia-Nya Allah. Ya, kalau sempat nanti mungkin 57. Eh, Baik, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati, kita siapkan peralatan tulis yang diperlukan untuk yang perlu dicatat, dan kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz. Baik, terima kasih Pak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh peserta kajian Senin pagi online via Zoom meeting Husnul Khatimah Institute. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita melalui ruang virtual dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Di tahun yang baru, di bulan suci, bulan Rajab, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa sama-sama mengisi waktu luang kita dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita anugerah pahala yang besar di sisinya dan kita mendapatkan rahmat serta maghfirahnya. Selawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Wassalam. wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir nantinya kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin Amin ya ya Rabbil rabbal Alamin. alamin. Baik Bapak Ibu,
kita akan melanjutkan eh, pembacaan kitab Al-Hikam yang insya Allah hari ini kita masuk hikmah yang ke-56. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila anqal al-hikmatus sadisatu wal khamsun. Hikmah yang ke-56. La tafrah kat ta'atu li'annaha barazat minka. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah, itu kutipan ayat ya. Yang ini tuh kutipan surat Yunus surat 10 ayat 58. Nah, ini. Nah, jadi nasihat ini mengatakan janganlah kamu berbahagia ya atau berbangga dengan ketaatan yang kamu lakukan karena kamu menganggap ketaatan itu muncul dan lahir dari dirimu. Akan tetapi berbahagialah ya, berbahagialah, berbanggalah karena ketaatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan karunia itu kepadamu. Nah, baru kemudian dikutiplah tadi surat Yunus surat 10 ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ya, itu lebih baik huwa khairum mimma yajma'un. Lanjutan ayatnya, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, kalau Ibnu Abbas mentafsirkan karunia di sini ilmu. Kemudian rahmat di sini adalah nabi. Jadi dengan ilmu kayak kita sekarang gitu ya, ya Bapak Ibu Senin pagi itu melakukan thalabul ilmi ya, menyelenggarakan kajian ilmu, ya, maka ini harus kita bahagia dan gembira. Tapi bahagia dan gembiranya itu nanti, nah itu yang diarahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini gitu ya. Jangan bahagia, jangan bangga karena dirimu, tapi bahagialah, gembiralah karena itu pemberian dari Allah. Karena nanti akan ada implikasinya gitu ya, akan ada bedanya. Orang yang bahagia atas ketaatan kepada Allah yang bersumber dari kebahagiaan sendiri, menganggap itu adalah ketaatan yang dia persembahkan kepada Allah, dengan gembira atau bahagia yang dia menganggap ini adalah pemberian dari Allah. Ya, nah baik. Jadi itu dia. Jadi agama membolehkan kita untuk bergembira, berbahagia gitu ya. Enggak kemudian jadi orang yang yang kaku, yang yang selalu merengut wajahnya gitu ya. Bergembira tapi nanti akan ada aturan dan batasannya gitu ya. Baik. Nah, jadi di sini Syekh Buti mulai menjelaskan
kegembiraan seorang muslim akan ketaatan yang dia lakukan itu nanti ada dua jenis. Jenis pertama, yustanadu ila wujudi mujibin lahu. Dia menyandarkan kegembiraan dan kebahagiaannya ini kepada Allah. Kepada zat yang menciptakan dia dan memberikan segala kebutuhan yang dia butuhkan. Dan jenis kebahagiaan yang kedua atau kegembiraan yang kedua, gembira yang dia tidak sandarkan kecuali kepada anggapan dan asumsi dan khayalan belaka. Apa khayalan yang dimaksud? Ya, apa asumsi yang dimaksud? Nah, nanti akan kita bahas. Baik. Jenis pertama, amman naw'ul awal fayatamatsalu fi farhil abdi bi an waffaqahullahu li adaiha. Jadi jenis pertama adalah gembira dari seorang hamba. Kegembiraan ini dia sandarkan kepada Allah karena Allah telah memberinya taufik. Ya, taufik untuk melakukan ketaatan tersebut. Ya, dan makna taufik maksudnya apa? Allah maksudnya memberikan kelapangan di dalam hati dan pikiran dia untuk melakukan ketaatan. Ya, ala ragham minan naqais wal uyub allati fiha. Wa ala ragham min annaha laysat kafa'a azimi haqqillah. Meskipun ketaatan dan ibadah yang dia lakukan itu tentu tidak lepas dari kekurangan, ketidaksempurnaan, bahkan ada aib-aib di dalamnya gitu ya. Dan juga ibadah yang dilakukan hamba itu tidak akan pernah bisa untuk mencukupi ya atau menandingi hak-hak yang memang Allah tetapkan. Artinya sebanyak apapun ibadah kita, sebagus apapun ibadah kita, sejatinya kita belum mampu untuk menunaikan kewajiban kita dan memberikan hak-hak Allah secara semestinya gitu, yang semestinya. Jadi gini, nanti taufik itu lawannya khizlan atau khuzlan. Bisa dibaca khizlan atau khuzlan. Kalau at-taufik itu uh, khalqu khalqu qudratit ta'ah alal khalqu qudratit ta'ah. Yaitu penciptaan kemampuan ya oleh Allah tentunya untuk seseorang dapat melakukan ketaatan. Jadi kemampuan untuk melakukan ketaatan yang diberikan oleh Allah itu namanya taufik. Nah, yang kedua atau lawannya dari at-taufik namanya al-khudlan atau khidlan. Nah, ini kebalikannya khalqu qudratil maksiyah. Kemampuan Allah untuk menciptakan uh, kemaksiatan di dalam diri seseorang. Nah, maka naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhi dari khudlan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan senantiasa taufik dari Allah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ya. Nah, jenis kebahagiaan atau kegembiraan kedua adalah orang ini gembira dan bangga atas ibadahnya yang dia sandarkan kepada kemampuan dirinya semata. Jadi dia menganggap bahwa dia bisa sholat, dia bisa baca Quran, dia bisa duduk di majlis-majlis ilmu ya karena kekuatan dia, ya karena kehebatan dia, karena kemampuan dia. Bahkan dia gembira karena apa? Karena dia at-tafawuq biha 'alal ashab wal aqra alladzina la yanhadun. Bahkan kegembiraan dia merembet pada perasaan bahwa dia merasa lebih tinggi
lebih hebat dari teman-teman sebayanya. Yang mana teman-teman sebayanya, teman-teman yang lainnya tidak melakukan ibadah yang dia lakukan. Gitu ya. Apalagi kalau ibadah-ibadah yang memang memerlukan semangat yang tinggi, memerlukan tenaga yang besar, memerlukan ilmu yang banyak, ya. Sehingga dia ada perasaan, Pak, Bu. Dia tuh ibaratnya kayak orang pilihan yang bisa melakukan ibadah itu hanya dia. Yang lain nggak bisa. Jadi dia merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Lebih tinggi dari yang lain. Nah, jenis kebahagiaan kedua ini itu beresiko besar. Ya, ini bisa meruntuhkan pahala, bahkan bisa mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena perasaan yang salah. Jadi kita nanti berbicara tentang feel, tentang perasaan, ya, perasaan gembira atau bahagia. Ini kita sandarkan ke siapa? Kebahagiaan kita atas ketaatan yang selalu kita lakukan, ini kita kembalikan kemana? Kalau kita mengembalikannya ke diri sendiri dengan menganggap bahwa kitalah yang mampu melakukan itu, menerobos segala hambatan dan rintangan dalam ibadah tersebut, sehingga kita berbangga dan berbahagia atas diri sendiri. Nah, ini yang dilarang dan sangat beresiko di dalam akidah, ya, dan di dalam tentunya ketentuan-ketentuan syariatnya. Kenapa demikian? Baik. Kalau orang dengan jenis bahagia yang pertama, yang dia menyandarkan kebahagiaannya itu dengan sadar seutuhnya bahwa ini adalah karunia dari Allah. Nah, maka tadi kan judulnya, ya, bahagia beribadah karena karunia dari Allah. Dia sadari itu betul. Nah, maka kata Syebuti, yazidu ta'i'a syu'uran bi'ubudiyatihi lillah. Justru perasaan itu, ya, feel itu akan menambah dia mampu merasakan, ya, intisari dari ibadah kepada Allah. Justru ibadahnya akan tambah banyak, tambah khusyuk, tambah dalam keyakinannya. Ya, karena dia sebegitu yakinnya bahwa saya nggak bisa ngelakuin ibadah ini kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena karunia dan anugerah Allah, dan itu berdampak pada dia akan membuat dirinya tambah bersyukur kepada Allah dan memiliki pengagungan yang sangat besar kepada Allah. Itu. Jadi nanti impactnya ketika orang berbahagia dan bergembira atas ketaatan yang dilakukan, namun kebahagiaannya itu disandarkan kepada Allah. Semua ini karunia dari Allah. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, saya hanya bisa memilih. Saya hanya bisa menentukan saja. Selebihnya semua minnah, karunia dan anugerah dari Allah. Maka dia akan bertambah syukurnya, bertambah pengagungan dan membesarkan Allah di dalam hatinya itu akan tambah besar, akan tambah tinggi gitu ya. Nah, justru perasaan seperti itu kata Syekh Muti, mana tu ajrin idhofiyin, akan bisa menjadi pahala tambahan, bonus lah. Yattakhirahullahu, ya, yang Allah berikan, yang Allah simpan buat di akhirat, ya, selain pahala ketaatan itu sendiri. Jadi kita sholat nih Pak, contohnya gini, sholat Allahu Akbar. Nah, Pak, sholat sendiri itu kan dapat pahala. Baca Quran. Baca Quran sendiri itu kan dapat pahala gitu ya. Nah, tetapi ketika dia sandingkan, dia bersamai ibadah-ibadah zahir itu dengan ibadah batin, yaitu merasa diri bahwa ini adalah karunia dari Allah yang 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 Allah berikan kepada saya sehingga saya bisa bangun malam, saya bisa baca Quran, saya bisa sholat 5 waktu ke masjid dan seterusnya. Nah, maka perasaan itu akan memberikan pahala tambahan.
Kenapa? Ya karena ibadah zahir itu sudah jelas berpahala. Tetapi kan ibadah batin ini juga ya selayaknya dosa, ada dosa zahir, ada dosa batin. Seperti surat Al-An'am ayat 120. Ya, wazaru zahiral itsmi wa batinah. Jadi tinggalkanlah dosa yang zahir yang terlihat dan dosa yang batin alias tersembunyi. Sama, perintah juga begitu. Perintah itu ada yang zahir, ada yang batin. Jadi kalau bisa digambarkan begini, Pak. Kita bikin apa namanya? Denahnya. Takwa itu nanti kan terbagi menjadi dua ini apa namanya? Pengertian, bukan dua pengertian. Dalam pengertiannya dia terbagi menjadi dua dimensi. Imtithalul awamir, ya, yaitu menjalankan perintah. Ijtinabun nawahi, yaitu meninggalkan larangan. Nah nanti perintah ini ada dua gitu. Ada yang zahir, ada yang batin. Sama larangan juga begitu. Ada yang zahir, ada yang batin. Ya. Perintah yang zahir apa? Ya tadi tuh. Sholat, puasa, banyak lah baca Quran. Perintah yang batin. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, kita lakukan dengan ikhlas. Ini perintah batin nih. Jangan ria, ya kan? Nah, terus ditambah tadi perasaan atau kesadaran bahwa semua ibadah-ibadah zahir yang dia lakukan di sini gitu ya, itu merupakan karunia dan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam hatinya ada keyakinan bahwa dia nggak bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut ya kalau tidak diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi selain dia dapat pahala dari perintah yang zahir ini kata Syekh Buti, dengan perasaan seperti itu ya dia juga mendapatkan tambahan pahala gitu. Tambahan pahala karena dia punya keyakinan ya, punya perasaan bahwa ini tuh semua dari Allah, saya tidak punya apa-apa, saya tidak tidak berkehendak apa bukan tidak berkehendak, tidak punya daya dan upaya ya ya la haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Tapi nanti manusia bisa memilih, nanti kita akan bahas itu. Nah, ini akan bisa menjadi pahala tambahan. Sebaliknya kalau dia ibadah zohir, ya puasa, sholat, baca Quran, nah, tetapi batinnya dia tidak ada feeling seperti tadi, bahkan dia menyombongkan diri, menganggap dirinya lah yang kuat, yang mampu. Ya saya bisa ibadah begini ya karena saya. Nah itu bukan menjadi pahala tambahan, justru menjadi dosa di tengah-tengah ibadah yang sedang dia lakukan. Dan sangat mungkin pahala yang di zohirnya akan hilang. Justru karena batinnya seperti itu dia akan mendapatkan dosa. Alhamdulillah. Paham ya? Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Untuk kita nanti tidak berbangga terhadap diri sendiri. Baik. Nah bahkan ini agak keras. Syekh Muti bilang. Annal farohathani. Perasaan bahagia yang jenis kedua tadi. Yang menyandarkannya kepada diri sendiri. Itu apa lahir dari sebuah sikap syirik terhadap Allah. Jadi bahkan Syekh Buti mengatakan itu bisa menjerumuskan orang ke dalam perilaku syirik. Ya. Karena dia tidak sama sekali memahami kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan perlu diketahui kata Syekh Buti, syirik itu maknanya tidak terbatas pada makna
zohir saja, tidak terbatas pada makna yang terlihat nampak di permukaan saja. Tetapi syirik juga punya makna yang samar, yang khafi. Dan syirik dengan makna yang samar ini justru bahayanya lebih besar. Karena seringkali orang-orang Islam itu nggak berasa gitu, kata Syekh Buti. Ini nanti dinyatakan oleh Allah dalam surat Yusuf surat 12 ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka melakukan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Nah, ini kata Syekh Buti merujuk pada syirik-syirik yang khafi. Syirik yang samar gitu, yang tidak zahir. Yang bisa menjangkiti siapapun di antara orang-orang Islam. Nah, syirik khafi itu apa? Ya ini yang sedang kita bahas. Bahwa ketika orang melakukan ketaatan, dia menyandarkan kebahagiaan dan kegembiraannya kepada diri sendiri. Nah, berarti di situ ada makna syirik. Berarti dia secara tidak langsung dan secara tidak sadar menganggap dirinya punya kemampuan, punya pengaruh. Dan apapun yang dia lakukan itu semua bersumber dari dirinya sendiri dan bukan Allah. Nah, ini yang bahaya. Yang ini kemudian nanti bisa menjerumuskan orang ke dalam makna syirik yang khafi itu tadi. Ya, yang syirik yang samar, yang tidak jelas. Tetapi sering banyak orang terjerumus justru ke situ. Ya, bahwa dialah yang memiliki kekuatan, dialah yang memiliki ilmu dan pemahaman. Kalau orang lain itu nggak bisa, dia pokoknya dia pinter ya karena dia belajar, karena dia punya ini, punya ini. Ya, dia bisa menjadi pejabat, punya jabatan, punya kewenangan karena dia yang hebat karena. Nah, di sini ini bisa masuk dalam kategori syirik khafi atau syirik samar. Karena nanti bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu harus diperhatikan. Jangan sampai kita merasa, nah itu kadang-kadang kan begitu ya Bapak Ibu ya. Namanya manusia, kita semua nggak ada yang maksum, nggak ada yang terjamin bebas dari dosa. Beberapa kali mungkin di hati kita terbesit perasaan begitu. Saya lebih hebat dari teman-teman yang lain. Saya sholat tahajud di saat yang lain tidak. Saya sering baca Quran di saat yang lain acuh dan abai. Gitu ya. Nah, kalau dia menyandarkan itu kepada diri sendiri, itu sangat sangat beresiko, Bapak Ibu. Baik. Nah, kenapa orang kok bisa menyandarkan dia ketaatan yang dia lakukan kepada diri sendirinya, ya tanpa dalam tanda petik ya menyandarkan itu, tidak dia sandarkan itu kepada Allah. Ya dia biasanya orang begitu kata Syekh karena orang itu sudah terlalu dalam dan terlalu menikmati peran dia sebagai hamba, tapi di saat yang bersamaan dia lupa bahwa dia adalah hamba dari Rabb Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah yang dia lakukan, ya, dia menganggap itu adalah hasil kerja keras dia, jerih payah dia. Walaupun ibadah ini katanya dia tujukan buat Allah, tapi sejatinya tidak. Ini hanya sebagai apa? eh, pembuktian bahwa dirinya adalah orang hebat, dirinya adalah ahli ibadah, tidak ada yang bisa menyamai dia dalam jumlah ibadah dan kualitasnya bahkan. Alhamdulillah ya, ini ibadah batin ini penting sekali Bapak. Jadi ini merasa hati kita ini perlu kita tata nih, mumpung tahun baru ya.
kita tata ulang, kita perbaiki niat dan hati kita sehingga di 2026 ini ibadah kita semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga tidak ada lagi perasaan-perasaan aku, gitu. Keakuan, keakuan. Jadi merasa aku yang hebat, aku yang kuat, aku yang begini, aku yang begitu. Yang hilangkan keakuan dalam diri kita. Nah, terus nanti bahaya kedua, ketika orang merasa yang ibadah yang dia lakukan ini adalah berkat dirinya, bukan karunia dari Allah. Nanti ini pada level tertentu, sampai akhirnya orang ini tuh nanti berasa kayak dialah yang menjadi menjadi pihak yang menghisap, ya. Jadi dia nanti akan menghitung-hitung amal dia, ya Allah saya sudah begini, ya Allah saya sudah begitu, ya Allah saya sudah melakukan ini, ya Allah saya sudah melakukan itu, berarti saya pantas masuk surga. Padahal sama sekali tidak, ya. Jadi nanti ini bahaya selanjutnya gitu ya. Kalau orang punya perasaan seperti itu, ketika dia berbahagia dalam beramal soleh, dia sandarkan kepada diri dia sendiri, ya, dia akan menganggap bahwa dia sudah pantas sekali masuk surga, gitu. Jadi dia akan merasa bahwa kalau dia nggak masuk surga berarti ada yang salah nih, gitu. Karena saya sudah melakukan apa yang diminta, gitu. Nah, karena ini terbalik, di mana-mana yang menghisap adalah Allah. Kita yang dihisap. Allah nggak akan ditanya terhadap apa perbuatannya, yang kitanya itu kita. Surat 21 Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Jadi jangan terbalik. Nah, ini bahaya selanjutnya. Nah, nanti pada level tertentu dia merasa sudah sangat berhak atas surga karena dia merasa dirinya sudah hebat, sudah begitu kuat dan berhasil dalam melaksanakan berbagai macam ibadah. Nah, itu dia. Jadi nanti dia akan men-treat Allah sebagai pihak transaksional, pihak kedua yang dia lakukan secara. Jadi saya sudah melakukan ibadah dan itu atas jeripayah diri saya sendiri. Karena saya yang kuat, karena saya yang hebat melawan hawa nafsu. Ya maka saya sudah pasti layak masuk surga, gitu. Nah, ini dosa batin jenis lain lagi nih. Merasa dirinya pantas masuk surga. Padahal ya Nabi sudah berulang-ulang kali di dalam hadis baik Bukhari maupun Muslim gitu ya. Lan yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Seseorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Gitu ya. Sampai sahabat tanya, "Qalu wala anta ya Rasulullah?" Apakah termasuk engkau ya Rasul? Tidak akan masuk surga karena amalmu sendiri? Ya. Hatta ana, bahkan termasuk saya. Saya pun gak bisa masuk surga berdasarkan atau mengandalkan amal saya sendiri, kata Nabi. Ya. Illa ayyataghammadaniyallahu bifadli wa rahmah. Nah itu. Ya, sambil saya cari hadisnya. Kecuali hanya saja gitu ya, bahasa terjemahnya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan saya karunia dan anugerahnya sehingga saya bisa untuk menjalankan ibadah. Jadi Nabi saja, nah itu dalilnya nih. Nabi saja itu sudah tetap menyandarkan, ya, tetap menyandarkan ibadah yang beliau lakukan kepada Allah, bukan kepada kehebatan dirinya sendiri. Jadi sekelas Nabi saja tetap menyandarkan
ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menyandarkan ibadah itu kepada dirinya sendiri. Dan padahal ibadah Nabi sampai kakinya luar biasa kan, kita sudah sama-sama masyhur itu populer, nanti saya sampaikan. Jadi hadis lan yudkhilal jannata ahadan atau ahadakum amaluhu itu nanti ada di Sahih Bukhari nomor 6464 ya 6464 6464 ya. Nah, kita nih ini dalil utamanya nih. 6464. Nah, ini ya 6464. Lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata. Ya, seseorang tidak akan dimintai apa? Tidak akan masuk surga dengan amalnya saja. Atau yang lebih jelas lagi Bukhari 5673. 5673. Nah, ini lebih sesuai, lebih pas dengan tema kita. Sebentar, 5673. Nah, ini ya. Lihat. Sami itu Rasulullah SAW yakul, kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Nabi bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhul jannata, seseorang tidak akan pernah masuk surga hanya dengan amalnya saja. Terus qalu, sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasul? La, ya wala ana, sampai saya termasuk, ya saya tidak bisa masuk surga karena amal saya, kata Nabi. Illa ayyataghammadaniyallahu bifadlin wa rahmah. Nah, ini. Hanya saja Allah telah memberikan kepada saya, menganugerahkan kepada saya karunia dan rahmatnya. Sehingga saya bisa 5673 hadis Bukhari. Ya, sampai Nabi juga membuat statement tentang jin korin, Pak. Tahu ya jin korin ya, Bapak Ibu ya. Nih, lihat di hadis Muslim nomor 2813. Jin korin itu jin yang menyertai manusia ya. Hadis Muslim nomor 2814. Kata Nabi apa? Ma minkum min ahadin illa waqad bukila bihi qorinuhu minal jin. Nah, ini nih. Jadi setiap manusia itu punya jin korin, Pak, di sisinya. Itu sudah sepaket. Saat lahir itu sudah Allah sertakan jin korin. Korin itu dari kata bahasa Arab ya, korona, artinya yang menyertai. Jadi jin ini itu tugasnya selalu menyertai si manusia ini. Jadi kayak asisten. Sebentar Pak, kamera saya jatuh terus. Ya, jadi setiap manusia itu sudah Allah titipkan, Allah sudah sertakan jin yang menyertai dia. Sebutannya korin, itu yang menyertai. Terus sahabat penasaran juga kan? Wa iyyaka, ya apakah termasuk engkau ya Rasul? Iya, wa iya ya, saya juga punya jin korin. Hanya saja lagi-lagi nih, sandarkan kepada Allah. Annallaha a'ani alaihi. Hanya saja Allah membantu saya untuk mengendalikan jin korin saya fa'aslama, sehingga jin korin saya menjadi Islam. Ya, jin korin saya menjadi Muslim. Fala ya'muruni illa bi khair, maka jin korin saya tidak pernah memerintahkan kecuali kebaikan. Gitu. Sampai kalau nggak salah pernah ada gitu ya, ustadz atau praktisi ruqyah gitu, terima jasa mengislamkan korin gitu Pak. Ini terinspirasi dari hadis ini mungkin ya. Karena Nabi menyatakan jin korinnya Nabi sudah Islam, sudah baik. Artinya berarti Nabi selalu disertai, dikelilingi oleh jin-jin baik yang nggak mungkin membisikkan dan menyuruh Nabi dengan perbuatan-perbuatan jelek. Gitu. Jadi ada jasanya tuh mengislamkan jin korin.
Jin korin ini juga yang besok kalau kita meninggal, Bapak Ibu, suka ada kadang-kadang kan di masyarakat kita ya ada penampakan, oh saya ngeliat si Bapak, pada Bapak baru meninggal kemarin. Nah, itu bisa jadi jin korinnya. Tapi suaranya mirip Ustaz ya, karena jin korin dari kecil sama kita, ada di sisi kita, ya dia bisa menyerupai kita, bisa meniru suara kita, tahu kebiasaan kita gitu ya, gerak-gerik kita. Nah, ini dekat-dekat nih babnya dengan bab hadis tadi. Itu saya, seseorang tidak akan bisa masuk surga hanya karena amalnya, ya, termasuk saya, hanya saja Allah memberikan saya rahmat. Nah, di antara rahmat yang Allah berikan kepada Nabi ini, jin korinnya sudah diislamkan dan tidak tidak pernah menyuruh kecuali kebaikan. Kalau jin korin kita kira-kira agamanya apa nih? Dia udah Islam belum? Nah, jadi bisa jadi mungkin kalau kita sekarang malas ibadah, masih suka maksiat gitu ya. Nah, mungkin itu tuh salah satu penyebabnya jin jin korinnya masih tidak Islam dan tidak ini. Baik. Jadi itu Bapak Ibu, salah satu bahayanya ketika dia berbangga dan bergembira atas ketaatan yang dia lakukan dan dia sandarkan kegembiraannya itu kepada dirinya sendiri, ya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk syirik yang khafi, yang samar. Yaitu dia menganggap dirinya hebat, bahkan dia me- apa namanya, menyatakan bahkan mungkin saya pasti masuk surga dan saya pantas atau harus masuk surga karena ibadah saya, karena saya sudah mampu mengendalikan nafsu saya sudah begini dan begitu. Jadi seolah-olah dia yang menentukan masuk mana, dia yang menentukan hisapnya sendiri gitu. Dia lupa. Padahal itu tadi ayat yang saya sampaikan ya. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Kita yang akan dihisap, Bapak Ibu. Bukan Allah gitu ya. Nah, jadi sekelas Nabi saja yang ibadahnya sudah Masya Allah. Tapi tadi hadis Bukhari Muslim tadi tetap menyandarkan itu kepada Allah. Tahu Bapak Ibu ibadahnya Nabi ini hanya potret gambaran saja. Ini dari sahabat Hudzaifah bin Yaman dan dari sahabat Ibnu Mas'ud di hadis Muslim 772 dan 773. Kita lihat potret ya, potret singkat ibadah sholatnya Nabi itu kayak apa. Jadi di sini Hudzaifah bin Yaman cerita di hadis Muslim 772. Ketika beliau sholat malam bareng Nabi, ya kan sholat malam memang tidak dianjurkan jamaah tapi kan boleh gitu ya. Itu tiba-tiba Nabi rokaat pertama memulai bacaan dengan suratnya Al-Baqarah Bapak Ibu. Ya, bacanya apa? Al-Baqarah. Nah, asumsi atau tebakannya Hudzaifah, Nabi nggak sampai selesai karena Baqarah 200 berapa 286 ya. Maka kata Hudzaifah, kayaknya nggak sampai selesai ini. Mungkin Nabi akan ruku di ayat ke-100-an deh gitu. Pikir pikirnya Hudzaifah begitu. Ternyata enggak, Pak. Nabi sampai selesai. Yusolli biha fi rok'ah. Satu rokaat itu baca full Al-Baqarah. Kemudian rokaat-rokaat berikutnya bacanya An-Nisa, bacanya Ali Imran. Gitu ya. Dan itu sampai selesai semua. Bahkan rukuknya fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Durasi rukuknya Nabi itu selama dan sepanjang seperti saat tadi Nabi rokaat-rokaat yang baca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran tadi. Di berapa jam rukuknya aja. Sujudnya juga sama segitu. Bayangin. Sampai Ibnu Mas'ud di hadis Muslim 773 sampai ngomong hatta hamamtu bi amrin su. Saking lamanya Nabi berdiri dalam sholat, saking lamanya Nabi mengerjakan sholat tahajud, sholat malamnya itu, sampai-sampai saya punya niat jelek. Saya mau pergi aja lah gitu, saya udah gak kuat gitu. Saya mau melambaikan tangan ke kamera. Ya saya nggak bisa begini gitu. Sampai Ibnu Mas'ud punya niat untuk mufarokoh, untuk pisah gitu dari Nabi.
Itu saking lamanya Bapak Ibu. Sekelas sahabat aja nggak kuat ngikutin sholatnya Nabi. Nah, tapi tadi pun demikian Nabi tetap menyandarkan semua yang Nabi lakukan itu bukan kepada dirinya sendiri. Karena oh saya Nabi nih. Oh, saya hebat, saya bisa melawan nafsu, saya bisa. Enggak, Nabi tetap bilang illa ayyataghammadani Allahu birahmah. Terus juga ini masalah jin korin tadi ya. Jin korin tadi Nabi bilang a'anani alaihi illa annallaha a'anani alaihi. Ini garis bawah itu Pak. Hanya saja Allah membantu saya. Tuh, Allah membantu saya ya untuk mengislamkan jin korin saya ini sehingga jin korin saya ini tidak pernah memerintahkan kepada saya, tidak pernah menyuruh saya kecuali kebaikan. Jin korin juga ada di Quran ya, Bapak Ibu, surat Qaf misalnya. Surat 50 ayat 27. Qala qarinuhu, nah korin. Setan yang menyertainya berkata pula, ya, Rabbana ma atghaituhu, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, walakin kana fi dhalalim ba'id, tapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Makanya sekarang kan suka ada guyonan-guyonan gitu ya. Ada manusia punya kasus misalnya sangat bejat lah. Sampai setan sendiri minder gitu ya. Atau sampai saking jahat dan bejatnya perilaku dia, setan aja istighfar gitu. Astagfirullah. Setannya istighfar. Perasaan saya gak nyuruh gitu. Ternyata dia lebih setan daripada. Makanya itu terus setan korinnya ngomong, jin korinnya kan. Saya gak pernah nyesatin dia, saya gak pernah nyuruh begini begitu. Dia sendiri, dia sendiri yang udah berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Gitu Bapak Ibu. Nah kalau Nabi korinnya udah dibantu oleh Allah. Nah, artinya kan tetap Nabi menyandarkan itu kepada Allah kan. Pada Allah. Masa kita yang bukan Nabi menganggap dan berbangga atas ketaatan yang kita lakukan dan menyatakan itu dari kita. Loh, siapa kita? Gitu ya. Nah maka sudah jelas Bapak Ibu. Al-muhsin fi kullil ahwal huwallah. Yang baik, yang memberikan anugerah kepada kita semuanya itu sumbernya dari Allah. Yang membuat kita bisa berbuat ini dan itu, bisa beribadah A, B, C, D sampai Z. Ibadah yang kecil maupun yang besar, yang ringan maupun yang berat. Itu semua tetap dari Allah Bapak Ibu. Kita adalah zat yang butuh kepada Allah, yang tidak punya daya dan upaya melainkan dari Allah. Itu ya. Nah bahkan orang yang seperti itu, yang tetap menyandarkan semua ketaatan dia kepada karunia Allah, dia akan punya perasaan bahwa ya ini kan saya begini karena Allah bimbing saya, karena Allah bantu saya, dan karena Allah menutupi aib saya. Jadi saya nggak ada ini apa-apa. Nah terus nih ada dua kalimat bagus nih Pak dari Syekh Ahmad Rifai dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama-ulama besar, ulama-ulama hebat, Rabbani ya. Apa kata Syekh Ahmad Rifai Pak? Ana lastu bisyaikhin. Karena beliau memang guru. Gurunya para guru di zamannya itu Syekh Ahmad Rifai. Guru besar lah kalau bahasa kita sekarang. Saya ini bukan syekh, saya ini bukan guru besar. Ya lastu bi muqaddamin ala hadhihi ala hadzal jam'. Lastu bi wa'idhin, lastu bi muallimin. Saya bukan guru, saya bukan syekh, saya bukan muallim, saya bukan orang yang pandai memberikan nasihat dan saya tidak lebih hebat daripada kalian semua. Kata Syekh Ahmad Rifai. Kalau saya ada perasaan sedikit saja, saya merasa diri lebih hebat, ya. In khotorali, in khotorali anni syekhun ala ahadin min khalqillah. Kalau saya terbersit saja terlintas saja dalam pikiran saya bahwa saya adalah orang yang hebat, saya adalah guru-gurunya manusia dan makhluk Allah yang lain, saya lebih tinggi posisi dan derajatnya. Saya rela besok saya husyirtu ma'a Fir'aun wa Haman.
Saya rela besok saya dibangkitkan bersama Fir'aun dan Haman. Sampai segitunya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Hanya saja Allah memberikan karunia-Nya kepada saya, rahmatnya kepada saya. Fa'akuna ahadil muslimin. Maka saya sama dengan orang-orang Islam yang lainnya. Ya, yang butuh terhadap rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ahmad Rifai menambahkan, akhafu alaika minal farahi bil karamah wa idhariha. Bahkan saya khawatir, saya takut kalau di antara kalian ada yang memiliki karamah dari Allah. Ya, keramat itu karamah yang memang hal-hal yang di luar apa? Batas alam dunia ya. Artinya dia memiliki kemuliaan, hebat bisa ini, bisa itu. Ya, memang ada karamah itu ya. Contoh paling nyata ya Ashabul Kahfi, 9 orang bisa tidur sekian ratus tahun, 309 tahun tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak meninggal. Kemudian ada Maryam yang bisa menggoyang-goyangkan pohon korma lalu berjatuhan korma yang sudah masak. Lalu juga Maryam mendapatkan buah-buahan yang atau makanan yang tidak ada pada masanya saat itu gitu ya. Nah, jadi ini menjadi sebuah kalimat yang baik, yang bagus gitu ya. Pak Mazwar, ini belum direkam ya kajian kita, sudah belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Oh sudah ya. Oh ya, baik baik baik. Eh Kemudian Syekh Ahmad Rifai bilang, al aulia, orang-orang awalinya Allah yang soleh itu yastatiruna minal karamah, mereka menutupi karomah mereka supaya tidak ketahuan orang awam. Kastitaril mar'amin damil haid, seperti para wanita menutupi darah haid mereka. Jadi para wali itu malu kalau ketahuan ya mereka punya karomah, ngerasa nggak pantas, ngerasa nggak apa namanya nggak, ya takut nanti akan timbul kesombongan karena dia punya karomah, kemuliaan ini dan itu. Nah, maka mereka sebisa mungkin menutupi karomahnya dari orang-orang banyak ya supaya mereka tidak timbul lah, tidak timbul perasaan sombong, perasaan itu tadi, keakuan itu tadi, ya sampai sebegitunya. Jadi mereka menutupi karomahnya seperti para wanita menutupi darah haidnya. Syekh Abdul Qadir Jilani juga pernah ngomong begini. Rabbi in qadaita alayya bi alla taghfir li zallati al-kathirati yaumal qiyamah fahsyurni dzalikal yauma a'ma ya Rabb. Kalau seandainya nanti di hari kiamat engkau menetapkan saya untuk tidak mengampuni dosa-dosa dan kesalahan saya. Kata Syekh Abdul Qadir ya. Kalau memang ketentuan dan ketetapan engkau adalah saya tidak diampuni, maka tolong bangkitkan saya nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa begitu? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya la hatta la absura ahadan min ibadikal mughtarina biyal yaum. Karena saya nanti malu ya, supaya saya nggak bisa ngelihat orang-orang yang dulu-dulu membanggakan saya, dulu mengeluh-elukan saya, dulu memuja-muja saya, ya berbangga diri terhadap saya. Ya, saya nggak mau melihat mereka. Saya malu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau memang engkau tetapkan saya besok tidak diampuni, maka mendingan saya bangkit dalam keadaan buta saja. Sehingga saya tidak bisa melihat orang-orang yang dulu membanggakan saya. Sampai segitu Pak, Bapak Ibu. Maka kita mau seperti apa? Apakah kita kemudian bangga dan kemudian menyombongkan diri karena kita rajin duduk di majelis taklim? Apakah kemudian kita mau merasa diri lebih hebat dari yang lain karena tiap malam kita tahajud? Apakah kita mau mengatakan bahwa diri kita ini sudah hebat sehingga kita melampaui orang-orang yang dengan seliting dengan kita? Atau kita menyadari semua bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah anugerah yang Allah berikan yang harusnya, nah ini harusnya kita bersyukur atas
kebahagiaan bahwa kita bisa melakukan ketaatan, bahkan syukur kita itu membutuhkan syukur lainnya. Bersyukur karena Allah telah membuat kita bisa bersyukur atas itu. Gitu ya. Malu nanti sama Allah. Kalau tiba-tiba kita nanti minta sorga, kita merasa berhak. Ya padahal yang bikin semua itu, kita bisa melakukan itu semua siapa? Ya Allah gitu ya. Allah semua yang bisa bikin itu semua. Nah, terus timbul pertanyaan nih. Oke, kalau memang tadi dikatakan semua ketaatan hamba itu adalah anugerah, karunia dari Allah, ya, ya berarti kan itu cuma orang-orang yang Allah pilih dong. Artinya orang yang tidak melakukan ketaatan akan boleh beralasan. Kenapa lu gak sholat? Ya Allah milih gue begini gitu. Ya Allah tidak memilih saya untuk mendapatkan ketaatan, taufik dan hidayah gitu. Nah itu kalimat tidak bisa dibenarkan ya. Nah, maka lagi-lagi ini masukin nanti ke ranah af'alul ibad. Ya, af'alul ibad. Oke. Yaitu perbuatan hamba. Ayatnya betul bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Surat Ar-Ra'du surat 13 ayat 16. Ini betul. Ya, di sini ada kalimat Allahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu, segala sesuatu. Nah, ini nih mulai masuk ke pembahasan yang agak rumit dan jelimet Bapak Ibu. Jadi mohon difokuskan. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, termasuk kan segala sesuatu ya. Termasuk yang Allah ciptakan itu adalah perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Jadi Allah yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Ya, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Wa ma ta'malun. Bukan wa ma Surat As-Saffat itu ayat 96. Ya, surat As-Saffat surat 37 ayat 96. Lihat-lihat kalimatnya diresapi ya Bapak Ibu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Oke? Allah yang menciptakan kamu, ini kita jelas, clear sudah maknanya. Dan juga apa yang kamu perbuat. Jadi perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Gitu. Nah, maka tadi yang saya bilang. Seolah nanti orang yang berbuat maksiat bisa berkilah dan menjadikan ini sebagai sebuah hujat atau argumentasi. Ya sudah, kalau saya nggak sholat ya berarti Allah menciptakan saya untuk tidak sholat. Gitu. Nah, baik. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iya af'alul ibad ini memang ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Tetapi al-insan atau manusia, ya, hamba seorang manusia itu nanti punya kebebasan memilih, ya, memilih dan memutuskan. Nah, kemampuan memilih dan memutuskan ini semua manusia sudah diberikan oleh Allah melalui perangkat yang lengkap. Akal, pikiran, kemudian mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kemudian eh, hati sanubari kolbu dia untuk menentukan dan memutuskan. Dan itu semua, nah ini. Jadi kan suratnya Ar-Ra'd ayat 16, Allahu khaliqu kulli syai'. Ya Allah khaliq kulli syai'. Allah
menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Nah, niat untuk memilih dan memutuskannya juga sesuatu. Berarti ujung-ujungnya orang bisa milih maksiat atau taat dari Allah juga kan. Gitu. Jadi sebenarnya manusia punya nggak ruang untuk dia kemudian memilih. Ruang untuk kemudian dia menentukan apa yang akan terjadi gitu. Apakah dia sholat atau tidak, apakah dia zina atau nikah, apakah dia mencari yang halal atau korup misalnya. Nah maka ahli sunnah wal jamaah tidak seperti Jabariyah yang mengatakan manusia itu seperti wayang yang tidak punya kehendak sama sekali. Pun tidak seperti Qadariyah yang menyatakan bahwa manusia itu bebas 100% berkehendak. Allah tidak punya andil sama sekali. Na'udzubillah. Ini paham yang sangat amat sesat gitu ya. Nah, tapi manusia dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah punya al-malakah kalau bahasanya Syekh Buti. Al-malakah, kemampuan, keahlian, skill untuk bisa memilih dan menentukan. Dan ini sangat diterima oleh akal sehat bahwa Bapak Ibu bisa ikut kajian ini setiap Senin subuh, setiap Senin pagi. Tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Bapak Ibu bisa berpikir bahwa apakah ini bermanfaat atau tidak, ini baik atau buruk, ya. Itu murni ruang yang Allah berikan kepada manusia untuk bebas memilih dan memutuskan. Nah, ketika manusia itu sudah memilih, sudah memutuskan, itu jadi perbuatan. Ya, jadi perbuatan yang zahir. Nah, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, artinya tenaga kemudian eh, kemampuan kita untuk melakukan ibadah tersebut itu semua ya ciptaan Allah. Itu perbuatan dari Allah. Nah, maka memilih dan memutuskan inilah dua atau poros utama yang menentukan pahala atau dosa. Jadi dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah Allah tidak melihat ibadah zohirnya saja. Kan ada hadisnya itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngelihat hanya dengan zohirmu, ya fisikmu, amal perbuatanmu yang zohir. Tapi Allah juga menilai kolbu dan hatimu. Nah, jadi memilih dan memutuskan inilah yang menjadi sumber utama pahala dan dosa dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, disinilah kita punya ruang Bapak Ibu untuk kemudian kita bisa mengimprove, ya, mengupgrade skill kemampuan kita dalam memilih dan menentukan dengan cara salah satunya ini menuntut ilmu. Kita jadi tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Yang akhirnya itu nanti data-data sudah terkumpul di dalam memori kita sehingga itu menjadi salah satu variabel. Nah, itu ya, menjadi salah satu variabel dalam kita memilih dan menentukan, memutuskan mana yang akan kita pilih. Sholat atau tidak, puasa Ramadan atau tidak, ikut taklim pengajian atau tidak, zina atau nikah, itu semua variabel-variabel yang kita masukkan dalam otak kita, dalam memori kita, dalam bentuk kajian, nasihat. Makanya kan kata Nabi apa? Ad-dinun nasihah. Itu kan hadisnya populer dan sahih. Agama itu ya nasihat. Maka kalau orang sudah tidak mau menerima nasihat seolah-olah ya seperti sudah tidak mau beragama. Nah, dan yang susah itu adalah menerima nasihat. Kalau memberi nasihat sih kayaknya kita jago semua. Orang Indonesia tuh kan jago ngomong, jago nasehatin orang gitu ya. Tapi yang susah itu adalah menerima nasihat. Apalagi menerima nasihat dari orang yang secara hierarki itu di bawah kita. Betul nggak Bapak Ibu? Misalkan orang tua dinasihatin anak, guru dinasihatin murid, dinasihatin maksudnya dalam bentuk yang mungkin
masukan, kritik, saran gitu kan. Bentuk formatnya gitu. Tapi kan semuanya itu termasuk nasihat intinya. Ya susah orang kaya dinasihati sama orang susah gitu. Guru dapat nasihat atau insight masukan dari muridnya, orang tua dari anaknya, om dari pamannya. Lah itu juga yang akhirnya menjadi tantangan terbesar Nabi itu sebenarnya Pak. Ego-ego semacam itu. Jadi gimana bisa Abu Lahab sebagai paman yang tahu kecilnya Nabi, ya, yang secara hierarki dia di bawahnya Abu Lahab, kok sekarang tiba-tiba di atas. Bahkan Abu Lahab harus iman sama dia dan harus mempercayai omongan-omongan dia. Jadi Abu Lahab nggak terima itu sebenarnya. Itu tergambar dalam surat Sod, Bapak Ibu. Surat 38 ayat 4. Ini kan wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Mereka itu heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Jadi kalau bahasanya lah, Nabi kecilnya Abu Lahab tahu. Kalau keponakan sendiri, mainnya sama siapa Abu Lahab tahu. Kemudian apa namanya, Nabi Muhammad hidupnya seperti apa ketika muda kecil, Abu Lahab tahu. Terus tiba-tiba pas sudah besar umur 40, mengaku jadi Nabi dan Abu Lahab harus dalam tanda petik ya harus tunduk di bawah Nabi. Itu ego-ego semacam itu kan susah Pak. Ini makanya kita tuh belajar untuk bisa menerima nasihat dari siapapun sebenarnya gitu ya. Kalau memang itu baik, kalau memang itu sifatnya membangun, positif ya why not gitu kan. Kenapa tidak? Cuman ya itu dia kadang-kadang ego kita susah untuk menerima nasihat dari orang yang secara hierarki itu ada di bawah kita. Secara background pendidikan, mungkin harta, status sosial dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu bahwa uh, iya betul memang semua perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Sebagaimana tadi surat As-Saffat ya, ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu lakukan. Dan tetapi dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah kita punya skill, malakah. Kemampuan yang Allah berikan, ruang yang Allah sediakan untuk kita bisa memilih dan memutuskan. Nah, maka nanti pahala atau dosa ya itu sumbernya dari itu. Adapun kegiatan zohirnya, kita sholat, kita puasa, atau ada orang maksiat, ada orang dosa zina, yang nanti dicatat oleh malaikat itu hanya sebagai bukti saja. Bukti rekapitulasi amal dia gitu. Untuk supaya dia nanti besok nggak bisa mengelak. Nah dengan bukti bahwa kamu melakukan kemaksiatan ini, berarti kamu memilih itu. Gitu. Berarti kamu memutuskan untuk melakukan itu. Ya, jadi memang hati dan niat ini punya peran yang penting. Bahkan Bapak Ibu, ingat gak ada hadis di Arba'in Nawawi? Ya, sebagai penutup nih ya. Nanti 6.45 kita selesai, 15 menit kita maksimalkan buat tanya jawab. Di dalam hadis Arba'in Nawawi, ya, yang itu nanti juga riwayat Bukhari Muslim, ya. Bukharinya di hadis 2969. Itu kan Nabi cerita tentang penciptaan janin ya di perut ibu ya, 40 hari berbentuk setetes mani nutfah, 40 hari berbentuk gumpal darah alaqah, 40 hari kemudian mudghah segumpal daging gitu kan. Itu terus kemudian di akhir hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Allah menyuruh malaikat untuk mencatat 4 hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagia. Nah terus di akhir hadis Nabi memberikan studi kasus. Apa studi kasusnya? Nanti ada orang-orang yang tiap harinya dia melakukan amal-amalan ahli sorga. Sampai seolah-olah antara dia dengan sorga tidak ada jarak lagi kecuali hanya satu hasta. Ya, satu hasta. Fayasbiqu alal kitab. Ternyata takdirnya menentukan lain.
di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, maka akhirnya dia masuk neraka. Sebaliknya, ada orang tiap hari maksiat, sehari-harinya berbuat dosa, ya sampai-sampai tidak ada jarak lagi antara dia dengan neraka itu kecuali satu hasta. Satu hasta itu dari siku sampai ujung jari ya. Nanti sudah sangat dekat dia dengan neraka. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga sehingga akhirnya dia masuk ke dalam surga. Nah, ini kan penjelasannya gimana? Nah, penjelasannya ada di Ziyadatur Riwayah lil Imam Muslim. Ada di tambahan riwayat yang apa namanya riwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadisnya. Di dalam hadisnya Sahih Muslim ketika meriwayatkan hadis itu ada tambahan kalimat. Ya, dari Nabi ada tambahan riwayat. Namanya Ziyadatur Riwayah. Tambahan riwayatnya itu apa? Nah, tambahan riwayatnya itu kalimatnya fima yabdulin nas. Ya, fima yabdulin nas. Jadi orang yang pertama tadi yang masuk yang melakukan ini dia nih. Ini hadisnya nomor 112. Ya, nomor 112 Sahih Muslim. Nah, ada tambahan kalimat ini Bapak Ibu. Fima yabdulin nas. Fima yabdulin nas. Jadi jawabannya adalah orang-orang yang dimaksud Nabi hadis tadi yang tiap hari berbuat ibadah tapi nyatanya masuk neraka karena di akhir hayatnya dia melakukan dosa. Atau sebaliknya, tiap hari bikin dosa tapi akhir hayatnya masuk surga. Oh, ternyata selama ini amal-amal yang mereka lakukan itu hanya yang terlihat saja oleh manusia. Jadi yang ahli ibadah cuma kelihatannya aja zahirnya bagus, tapi ternyata hatinya bobrok. Nah, salah satunya ini Bapak Ibu, merasa dirinya hebat dari orang lain, merasa dirinya yang mampu melakukan ibadah ini tanpa peran dan andil dari Allah. Artinya secara zahir dia ke masjid, secara zahir dia baca Quran, tapi ternyata hatinya seperti itu. Nah, ternyata itu yang bisa menentukan nanti akhirnya dia su'ul khotimah, naudzubillah. Sebaliknya yang ahli dosa, yang ahli maksiat, tiap hari bikin dosa, tiap hari bikin maksiat, itu ternyata yang terlihat nampaknya saja. Tapi ternyata diam-diam di tengah malam dia nangis sama Allah. Dia belum bisa keluar dari sifat dosa yang candu ini gitu. Karena kan beberapa dosa sifatnya kan adiksi ya, punya candu gitu, punya sifat candu. Jadi dia tidak bisa lepas mudah dengan mudah. Tapi dia secara zahir tetap melakukan dosa tapi hatinya tuh nggak nyaman, hatinya tuh tetap bersandar kepada Allah, pengen taubat. Nah, akhirnya sama Allah dikabulkan, menjelang akhir hayatnya dia taubat, mu'alaf dan lain sebagainya sehingga dia masuk ke dalam surga. Itu Bapak Ibu ya. Jadi katakanlah terakhir tadi ayat yang dikutip oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandarinya adalah surat Yunus surat 10 ayat 58. Ya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita boleh gembira tapi karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu Pak Maswad. Baik, Ustaz, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, silakan kalau ada yang ingin memperdalam. Oh, Pak Sanusi, dibuka dulu Pak Sanusi itunya, mic-nya. Dipencet yang sebelah kiri bawah, Pak Sanusi. Ya, udah. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Teringat tadi yang rajin ibadah tahu-tahu akhir hayatnya menyimpang itu. Iya. Saya pernah dengar doa ya muqallab qulub sabit qulubi ala dinik itu ya. Hadis atau apa itu Ustaz? Ya, itu hadis Pak. Kalau hadis dari Nabi Muhammad SAW ada, kalau dari Tirmidzi itu redaksinya ya muqallibal qulub. Tapi kalau redaksinya Imam Muslim itu ya musarrifal qulub. Jadi maknanya mirip ya. Jadi kalau itu dulunya di Sahih. Kalau yang riwayat At-Tirmidzi ya, At-Tirmidzi itu muqallibal qulub redaksinya. Muqallib yang membolak-balikkan hati. Kalau dalam Sahih Muslim itu
redaksinya musarrifal qulub. Ya, sebentar. Yang Muslim saya carikan nomor hadisnya. Ya, itu kalau musarrif artinya sama dengan beda tapi senada. Kalau muqallib itu kan yang membolak-balikan. Kalau musarrif yang memalingkan. Nah, itu Pak. Ya. Jadi kalau ya muqallibal qulub itu artinya ya wahai zat yang membolak-balikan hati. Tapi kalau yang bahasanya musarrifal qulub, sarrif itu palingkan. Wahai yang memalingkan hati-hati manusia, palingkanlah hatiku untuk terus beribadah dan taat kepadamu. Nah, soal kalau Tirmidzi-nya nomor 3522 ya 3522. Itu dengan redaksi ya muqallibal qulub. Ya. Kalau hadisnya Sahih Muslim itu ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Itu sebentar nih, kalau yang ini ya musarrifal ya musarrifal qulub, sarrif ala, itu riwayat Anas bin Malik. Kalau yang musarrifal qulub itu ada di Sahih Muslimnya hadis keberapa nih, saya belum. Coba nanti saya sambil cari. Jadi itu hadis ya Pak Sanusi. Jadi kalau yang hadis Tirmidzi-nya nomor 3522. Ya. Jadi kalau ada, tapi yang populer yang muqallib, yang muqallibal qulub. Oh gitu. Ya, kalau yang musarrif itu agak kurang populer gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak Sanusi. Baik. Pak, Kelihatannya Pak Zen, silakan Pak Zen. terima kasih Pak Maswar. Sudah mute apa belum Sudah masuk. suaranya? Sudah masuk. Sudah terdengar Pak, sudah. Ada dua pertanyaan. Satu tentang bahwa kita ibadah harus bersandarkan pada karunia dan anugerah Allah. Selama ini kalau kita ibadah apa sholat, apa zakat, apa puasa kan kita ucapkan lillahi ta'ala. Apakah itu cukup atau harus diucapkan bahwa ini adalah karunia anugerah dari Allah dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mengetahui bahwa kita itu statusnya tajrid atau asbab? Karena kadang-kadang kita bingung antara dua itu. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak. Baik, sebelum saya jawab, itu tadi Pak Sanusi ya di Muslimnya hadis 2654. Bisa dilihat di layar handphonenya. Itu kalimatnya ya musarrifal qulub. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu redaksi Muslimnya. Nomor 2654. Baik, pertanyaan yang barusan, kalimat lillahi ta'ala itu hanya sunnah diucapkan, tetapi wajib dirasakan. Diucapkannya sunnah, tapi dirasakan dan dimaknainya itu wajib, harus. Karena kita kalau tidak ibadah lillahi ta'ala ya tadi akan sia-sia. Seperti dalam surat Al-Furqan, faja'alnahu haba'am manthura. Maka kami akan jadikan amal ibadah mereka berterbangan seperti debu, ya tidak bersisa. Nah, jadi boleh diucapkan untuk membantu, menyadarkan hati kita, mengingatkan hati dan pikiran kita bahwa ini saya ngelakuin ini semua karunia Allah. Saya sedekah ini duitnya dari Allah, rezekinya. Kemudian saya punya kemampuan untuk berbagi dan melawan sifat kikir saya juga, ini bantuan dari Allah, karunia dari Allah. Nah, jadi merasakan itunya wajib, harus. Tetapi diucapkannya sunnah. Tapi kalau tidak diucapkan pun tidak masalah. Tapi diucapkan lebih baik karena untuk bisa membantu. Dan itu sudah cukup. Itu tapi harus dirasakan, harus diresapi maknanya. Nah, pertanyaan kedua, menentukan kita ini berada di makom apa antara tajrid dan asbab. Nah, maka cara menentukannya itu supaya nggak bingung adalah
kita lihat diri kita, ya, apakah kita sudah bebas dari tanggung jawab yang Allah bebankan? Misalnya kita sudah nggak punya anak kecil lagi, anak-anak sudah berkeluarga semua, ya kita sudah punya tabungan untuk kemudian mencukupi masa tua kita sehingga kita tidak perlu mencari uang lagi, bekerja lagi secara apa namanya, secara ngoyo gitu loh bahasanya. Kita mungkin buka warung atau kita punya apa namanya, ya passive income lah misalnya gitu ya, yang bisa menanggung kita di masa-masa hari tua kita untuk mencukupi kebutuhan. Ya berarti itu kita di makom at-tajrid. Tapi kalau kita masih punya tanggung jawab, ya, anak, kemudian apa namanya, istri. Mute Ustaz. Ya, baik, maaf kepencet. Jadi intinya seperti itu, apa namanya, bahwa kita lihat saja tanggung jawab kita sudah selesai belum, yang kaitannya hablum minan nas dan kaitannya kepada diri sendiri, ya. Termasuk kalau misalkan, mohon maaf, kita punya penyakit, ya, tapi kita nggak mau berobat, lebih sibuk untuk zikir dengan mengandalkan zikiran dia, oh nanti saya sembuh sendiri. Nah itu keliru juga nanti. Karena dia masih punya tanggung jawab untuk pribadi dia dalam rangka mengobati penyakitnya. Dalam rangka dia berobat pun itu ibadah dia sebenarnya. Nah jadi jangan juga sampai kemudian akhirnya gara-gara dia menganggap dirinya sudah di makom at-tajrid yang bebas, sehingga dia nggak mau berobat, dia sehingga nggak mau apa namanya berikhtiar. Nah itu termasuk ikhtiar dia dalam berobat, itu termasuk ibadahnya dia sebenarnya. Ya, nah, jadi untuk menentukan kita tajrid atau asbab itu tinggal dilihat kita benar-benar udah bebas belum nih. Kita masih punya tanggungan nggak? Kita masih punya apa namanya, masih punya tanggung jawab nggak, walaupun sekecil apapun gitu ya. Nah itu saya kira yang bisa, tips yang bisa kita lakukan gitu. Dan yang tahu itu tanggung jawab kita atau bukan ya kita sebenarnya. Ini tanggung jawab saya bukan ya gitu. Ini tanggung jawab saya bukan ya, itu sebenarnya yang tahu persis ya kita sendiri gitu ya. Tanya ke dalam hati sanubari kita. Baik, wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi Baik. artinya tajrid dan asbab itu apa artinya? Tajrid itu bebas, suatu kondisi di mana Bapak tidak punya tanggung jawab ya secara hablum minannasnya, baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Jadi Bapak bisa fokus seutuhnya untuk ibadah sama Allah. Ya. Itu namanya tajrid. Kalau al asbab, Bapak punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab, masih punya anak, masih punya istri yang harus dinafkahi, masih punya anak kecil yang harus diberikan perhatian dan nafkah. Nah, maka ibadahnya Bapak nggak boleh tuh fokusnya ke Allah saja seperti zikir, baca Quran. Ngajak anak main, itu ibadahnya seorang ayah yang punya tanggung jawab anak. Ngajak istri untuk healing, jalan-jalan supaya nggak utak-utak dapur terus. Itu juga ibadahnya seorang suami. Itu. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda misalkan, mohon maaf, seorang duda sudah nggak punya pasangan, anak-anak sudah ini semua, Bapak punya pensiunan, ya sudah, Pensiunnya besar lagi. pensiunnya besar lagi gitu ya. Nah, itu maka bisa difokuskan untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Pak Ustadz, Ya. Ya, makasih. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan oleh Pak Ustadz bahwasanya Nabi itu pernah sholat dengan bacaan yang begitu panjang, Panjang, lalu betul. rukuknya pun sujudnya itu sama dengan itu. Nah, itu apa yang dibaca? Siapa tahu di antara kita itu ingin baca surat yang panjang dan sujudnya pun panjang seperti Lama itu pada ya. waktu bacaannya gitu. Baik. Apa yang dibaca itu Ustadz? Baik, jadi gini Pak. Dalam tafsir surat apa namanya, An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, jadi gini, yang dibaca Nabi, jadi ini ada riwayat ya, saya sampaikan dulu, ada riwayat ketika surat An-Nasr ini turun. Ini kan menjadi penanda ya sekali. Awalnya kan memang surat ini informasi.
informasi dari Allah bahwa Nabi akan meraih kemenangan dalam Fathu Mekah kan. Akhirnya Nabi berhasil menguasai, menaklukkan kota Mekah, mengislamkan Quraisy dan seterusnya. Nah, kemudian di ayat ketiganya ada perintah fasabbih, bertasbihlah. Nah, jadi memang surat ini juga menjadi penanda, sekaligus penanda umur Nabi nggak akan lama lagi. Dan betul, secara sejarahnya setelah surat ini turun, 2 tahun berikutnya Nabi wafat. Nah, di dalam tafsirnya ini, Nabi ternyata setelah ayat ini turun atau surat ini turun membaca tasbih, Pak. Membaca tasbih yang panjang di saat sujud dan rukuknya. Bacaannya itu seperti bacaan tasbih kayak apa namanya? Kafaratul majlis boleh. Ya, ada yang kalimatnya pakai khitabnya pakai kak subhanak, Subhanakallahumma subhanakallahumma wa Rabbana wa bihamdika bihamdika. firli. Kan gini. Tadi kan fasabbih, bertasbihlah. Bertasbihlah. Bihamdi dengan memuji, wastaghfir. Jadi ada 3 unsur. Tasbih, tahmid, istighfar. Gitu. Jadi yang boleh dibaca saat ruku dan sujud itu subhanaka tasbihnya, wa bihamdika tahmidnya, astaghfiru ilaika itu istighfarnya. Jadi kalau boleh disambung ya dengan kayak bacaan tasbih kafaratul majid, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika, itu boleh begitu. Ya. Apa subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi pakai ka semua. Kalau pakai ka berarti khitabnya langsung ke Allah, nanti ke engkau, kan ka artinya kamu. Subhanaka, maha suci engkau. Wa bihamdika, dan pujian untuk engkau. Astaghfiruka, aku beristighfar kepada engkau. Wa atubu ilaika, dan aku memohon ampunan atau taubat kepada engkau. Nah, itu yang dibaca Nabi, Pak. Di dalam hadisnya itu terkait tadi surat An-Nasr itu. Nah, ini kalimatnya begini, Pak. Boleh pakai kalimat domir kata ganti 3. Subhanallah wa bihamdihi, pakainya ha. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tuh. Ya. Jadi karena Rasulullah yukthir, memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Gitu ya. Terutama saat di ruku' dan di sujudnya Nabi. Gitu. Jadi yang boleh dibaca itu. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi Silakan, ya. karena selama ini kan kita itu Bacanya di dulu subhanallah itu wa bihamdi. Ya. tapi 3 kali begitu ya. Nah, ini Ya, berarti betul. kita kalau ingin baca surat panjang seperti itu, sujudnya bacanya itu ya berapapun jumlahnya ya. Ya, nih hadisnya lagi nih Pak. Hadis Muslim nomor 484 dan 219. Karena Rasulullah SAW yukthir, memperbanyak fi ruku'ihi, di dalam rukuknya, wa sujudihi, dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, itu. Itu redaksi lain. Tetap ini nanti rujukannya surat An-Nasr tadi. Fasabbih, pokoknya ada 3 unsur. Tasbih, bihamdika, tahmid, astaghfiruka, istighfar gitu ya. Karena kan ayatnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Gitu. Baik, ini kan ada 3 unsurnya, subhanaka wa bihamdika ighfirli. Atau tadi pakai kalimat tadi subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu kan boleh kan? Ada 3 redaksi nih. Iya. Terserah Bapak mau pakai ka atau pakai domir Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdih, atau subhanaka wa bihamdika boleh, subhanallah wa bihamdih boleh, astagfiruka wa atubu ilaika boleh, astagfirullah wa atubu ilaih boleh. Iya, tinggal disesuaikan saja. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ustadz tuh biasanya kan kalau akhir kata itu dimatikan, Ustadz, ini dihidupkan ya kan? Boleh dihidupkan, dimatikan boleh. Kalau selama itu bukan bacaan Quran, tidak berlaku hukum tajwid, Pak Mas. Jadi mau dibaca tak mati, mau dibaca hidup, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Pak Desmi. Ustadz, saya mau nanya, sampai kapan tanggung jawab kita terhadap anak supaya kita mendapatkan apa tajrid? Apa tadi? Iya, level bebas tadi. Iya. Baik, kalau dalam Islam, anak-anak itu sudah tidak menjadi tanggung. Kalau anak perempuan sampai dia menikah. Kalau anak perempuan sampai dia menikah, itu menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk terus membimbing dia. Ya, kalau anak-anak laki itu
minimal saat usia dia sudah balik sebenarnya. Itu sudah menjadi tanggung jawab dia sendiri ya. Sebenarnya anak perempuan pun ketika balik sudah menjadi tanggung jawab sendiri, tapi orang tua berkewajiban untuk terus membimbing dia, membawa dia sampai ke pelaminan. Makanya kan dalam Islam itu anjurannya mempercepat pernikahan anak perempuan gitu ya. Kalau memang sudah datang jodohnya. Nah, udah setelah ketika dia anak-anak ini sudah balik, tanggung jawab agamanya orang tua tetap mengarahkan, ya, tetap memberikan nafkah kalau si anak belum bisa mencari nafkah sendiri. Tapi ketika si anak sudah bisa mencari nafkah sendiri, apalagi sudah berkeluarga, ya sudah, orang tua sudah bebas secara utuh sepenuhnya dari tanggung jawab dalam arti penuh ya. Tapi kalau cuma sekedar memberikan arahan, bimbingan itu sampai kapanpun ya. Orang tua tetap harus memberikan arahan, bimbingan, ya, advice, nasihat. Pada akhirnya ya anak itu yang akan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Seperti kayak Nabi Allah Nuh, keputranya itu kan sampai detik-detik terakhir. Ketika sebelum ombak menggulung putranya itu kan tetap masih diberikan ajakan untuk naik ke atas kapal kan oleh Nabi Nuh. Itu sebenarnya. Ya, Ibu Tapi ya. kalau seandainya dia punya hutang, itu masih kewajiban kita nggak Oh, untuk enggak. membayarkannya? Enggak kewajiban. Tapi kalau ibu punya kebijaksanaan mau membantu boleh dan itu berpahala tentu saja. Tapi kalau dikatakan kewajiban sampai kalau anak enggak bayar hutang terus orang tuanya dosa enggak seperti itu. Iya. Oke, makasih Ustaz. Ya sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin terakhir Alhamdulillah. Pak Faizin biasanya menyemerikan. Silakan Pak Faizin Boleh. dari Medan nih Ustaz. Terima kasih boleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi Ustaz, ya, pelajaran pagi ini ya mungkin dibanding dengan pelajaran sebelumnya, hikmah sebelumnya, ini memang bagi saya lebih ribet atau dalam prakteknya, dalam mempraktekkannya lebih ribet, lebih halus, karena memang tadi ada kata kunci gembira, ada kata kunci taat, saya catat tadi kan. Kemudian ada antara gembira terhadap ketaatan, terus ada saya istilahkan tadi ada jebakan lah, jebakan bisa jadi ada terperangkap dengan sirik apa tadi Ustaz? Sirik yang samar. Samar ya. Nah, ini seperti saya inilah contohnya ini yang sedang mungkin sejak dengar ini adalah semangat untuk memperbaiki diri, ya. Sudah memperbaiki diri, sudah bersemangat di umur-umur segini, sudah ada semangat memperbaiki diri, melakukan dengan istilah tadi itu ketaatan. Ini sekarang ini terasa ini karena dalam diskusi Pak saya diungkapkan Ustaz kan, terasa ada lebih taat lah gitu, lebih rajin, lebih semangat. Nah, terus kita kan, jadi saya bergembira dengan rasa taat itu kan tadinya nih sebelum dapat pelajaran pagi ini saya gembira sudah mampu puasa sunat. Sebelumnya saya dengar puasa sunat rasanya gimana gitu kan, istri saya lakukan sunat, dia sendiri aja saya puasa sunat, saya enggak gitu kan, apalagi puasa tengah bulan itu jauh. Nah, dengan sekarang ini melakukan itu, saya gembira. Nah, tadi ternyata Ustadz mengatakan, memang awalnya jangan bergembira, kan? Tapi boleh bergembira disandarkan bahwa ketaatan itu bukan karena kita, kan? Bukan karena kita. Tadinya kan saya berpikir, ya saya udah mulai taat nih, saya udah mulai berusaha dan gembira. Nah, ternyata Allah tidak mau seperti itu kalau saya nggak salah memahami. Jadi taat saya itu adalah
Bukan karena saya, tapi adalah karena tadi setelah Ustaz Allah. adalah bantuan Allah atau hidayah dari Allah, Ya. atau Karunia. taufik dari Allah. Maka saya bisa mampu sholat lebih rajin, bisa lebih fokus, kemudian sudah lebih nyaman melakukan puasa-puasa sunat. Sebelumnya nggak nyaman, kan? Nggak nyaman. Nah, dalam praktek ini kan sangat manusiawi nih, artinya saya senang kan, senang sudah mulai taat, udah mulai gembira, udah mengarah ini kan. Nah, ternyata dan saya nggak ingat kalau itu kalau nggak Ustaz ingatkan tadi itu adalah anugerah atau hidayah dari Allah. Tapi dengan penjelasan yang kesana kesini tadi masuk ke bawah itu sudah ditentukan Allah juga. Segala sesuatunya termasuk apa yang saya buat ini Allah sudah tentukan. Jadi berbolak-balik juga dan bisa saya khawatir terperangkap juga ke syirik yang samar itu. Mungkin selama ini udah terjebak saya itu terus Ustaz. Ini komen-komen aja Ustaz. Jadi apa yang harus mungkin kalau harus ada pertanyaan ini apa yang harus kita lakukan supaya konsisten dan tidak terjebak terhadap ke dalam syirik yang samar, yang Allah tidak suka lah ini. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, betul. Itu memang aplikasinya untuk hal ini sangat halus ya. Di satu sisi sebagai manusia kita punya perasaan ya kayak kalau bahasa anak sekarang self reward ya. Kita membangga sama diri sendiri. Kalau bahasa anak sekarang tuh self reward, gue terima kasih sama diri gue yang sudah sejauh ini bertahan, yang sudah sejauh ini mampu melaksanakan. Itu dibolehkan sebenarnya, tetapi tadi dalam praktiknya supaya kita paham, sadar bahwa ini tuh bukan karena saya, bukan berdasarkan kehebatan saya, tapi murni ini mutlak dari Allah. Nah, supaya konsisten, ya lakukan terus apa yang sudah memang membuat kita nyaman. Dan alhamdulillah, terus syukuri dengan minimal dengan lisan. Alhamdulillah, saya sudah nyaman, sudah puasa sunnah. Sebelumnya saya nggak nyaman, saya nyaman bangun malam. Sebelumnya saya nggak nyaman. Itu syukuri betul. Berarti Allah sudah mulai membukakan hati dan pikiran kita untuk mengarah ke sana. Dan sembari jadi learning by doing, sembari di dalam hati yakinkan dan mantapkan bahwa ini semua anugerah dan karunia dari Allah yang bisa saja orang seperti saya ini tiba-tiba dibuat oleh Allah nyamannya justru dengan yang maksiat. Tetapi Allah bikin nyaman saya dalam ibadah dan itu suatu hal yang wajib harus disyukuri. Ya Pak Faizil, mudah-mudahan kita semua dapat rasa itu sampai nanti di Ramadan bisa kita maksimalkan lagi gitu ya. Iya. Amin. Baik. Makasih banyak Pak Mazhar, makasih banyak Ustaz. Masih mantap Pak Faizil. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Silakan Ustaz kita tutup pertemuan kita. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-kurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Birahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa khairin wa lutfin wa afiyatin wa ta'ah innaka ala kulli syai'in qadir ya muqallibal qulub
Tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil ahwalana wa ahwalal muslimina fi Aceh wa Sumatra ila ahsanil hal. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa taqabbal ya karim. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.